kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh Kau Bapa yang ajaib bagi kami. Sungguh tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari ada penyertaan-Mu, setiap hari ada anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini pada tangan-Mu Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami tahu tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Selalu baru rahmat-Mu, setiap hari rahmat-Mu baru bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersukacita di dalam Tuhan, amin. Mari alami kasih Tuhan yang melimpah bagi kita, bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Rahmat-Nya selalu baru, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan bagi Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan lebih lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh Tuhan Yesus baik bekerja dalam hidup kita. Rahmat-Nya selalu baru, kasih-Nya tiada berkesudahan. Oleh sebab itu mari kita bersukacita di dalam Tuhan, alami kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih dahsyat lagi katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Katakan sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Dia baik dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita percaya karena begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita, kita mau bersukacita. Amin. Mari kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Kita nikmati kasih Tuhan, karena Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Firman-Mu Tuhan adalah pelita dan terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Kami mau terbang tinggi, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sungguh Kau Allah yang luar biasa. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
dalam-Mu Tuhan. Benar saudaraku, kita aman di dalam Tuhan, kita aman bersama dengan Tuhan. Mari kita terbang tinggi, menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan, kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama kita terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih dahsyat lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam. Sambil lagi katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami aman bersama-Mu Tuhan, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami aman bersama-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya kita aman bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kita harus bersukacita, badai apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong dan kita aman di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan yang luar biasa. Mari engkau buka hatimu, biarkan roh Tuhan mengalir dalam hatimu, sehingga jamahan Tuhan mengalir bagi kita. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup kuatkan kami Bapa. Jiwa kami tenang bersama-Mu. Jiwa kami tenang dalam naungan-Mu. Oh haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus surapi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan buat hari ini. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk masih boleh hidup, boleh sehat. Semuanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dan pada saat ini saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Saya mengangkat tema bagi kita pada hari ini, yaitu pengalamanmu bersama Tuhan menentukan imanmu. Sekali lagi saya ulang kepada kita, pengalamanmu bersama Tuhan menentukan imanmu. Haleluya. Jadi saya mau tanya di sini, ya, mungkin bagi saudara yang menyaksikan firman Tuhan ini, khotbah ini, pengalaman, ya, pengalaman itu suatu kejadian, ya, yang pernah dialami atau kita rasakan atau kita jalani, ya. Pengalaman seseorang itu berbeda-beda, ya. Pengalaman saya, mungkin pengalaman Anda itu sangat berbeda sekali, ya. Jadi pengalamanmu bersama Tuhan menentukan imanmu. Itu firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tema yang saya angkat saudara, dan kita buka bersama di Mazmur 40 ayat 6, ya. Sebentar saya akan bacakan firman Tuhan. Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung, ya. Ini kata Raja Daud saudara, ya. Daud mengatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib, maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara, mungkin di sini banyak sekali pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Selama hidupnya banyak ceritanya bersama dengan Tuhan, ya. Banyak pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bahkan kita bisa melihat, ya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat, ya. Dia mengalahkan Goliat, orang Filistin yang begitu besar seperti raksasa, ya. Tetapi dia berani menghadapi orang Filistin itu. Kenapa dia berani saudara? Bahkan sedangkan tentara yang begitu banyak, tentara Israel tidak berani untuk maju karena mereka takut melihat Goliat yang begitu besar. Tapi satu hal kita tahu ceritanya, Daud berani menghadapi Goliat karena dia datang menghadapi Goliat bersama dengan Tuhan yang hidup. Amin. Jadi kita tahu bagaimana Daud, dia berani, dia tahu siapa Tuhannya, dia kenal siapa Allah yang dia sembah saudara, sehingga dia mempunyai rasa percaya diri di dalam Tuhan, ya. Dia tidak gentar, dia tidak takut. Bahkan ketika dia menggembalakan domba di padang rumput, ya, ketika ada singa yang ingin mungkin mengganggu domba-dombanya, dia mengalahkan singa-singa itu. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia saudara. Dan kemudian kita juga bisa melihat, ya, ketika Daud berperang, ya, ketika Daud berperang, kita lihat di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7, ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan, perikop di atas. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyikan dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, ya. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kenapa dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa saudara? Karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Jadi mungkin itu sekilas, ya, contoh yang saya mau ambil kepada kita, pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Sekarang saya mau tanya, ya, kepada kita, bagaimana pengalaman kita bersama dengan Tuhan?
Bagaimana pengalamanmu bersama dengan Tuhan? Mungkin selama engkau hidup, mungkin ada yang 20 tahun, 27 tahun, mungkin 34 tahun, sampai pada hari ini. Bagaimana pengalaman bersama Tuhan? Dan itu menentukan imanmu kepada Tuhan, saudara. Ya, itu menentukan iman kita kepada Tuhan. Dan di sini saya mau menceritakan kepada kita, saya ingin menyaksikan pengalaman saya bersama Tuhan, ya. Tetapi satu hal saya mau ingatkan kepada kita, jangan engkau mengenal Tuhan dengan apa kata orang. Janganlah hendaknya engkau mengenal Tuhan itu dengan apa kata orang. Dan sangat rugi sekali, saudara. Tetapi alamilah Tuhan. Mulailah mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidup saudara. Sehingga engkau bisa menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan. Engkau bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Saudara, saya ingin menceritakan kesaksian, salah satu kesaksian dalam hidup saya. Mungkin kalau saya ceritakan semuanya pada hari ini, itu tidak selesai. Karena baik sekali Tuhan itu. Banyak tanda-tanda yang Tuhan berikan bagi saya. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup saya pribadi lepas pribadi. Ya, dalam keluarga saya, dalam anak-anak saya. Tetapi pada hari ini, ada satu hal yang saya mau sampaikan bagi kita. Pada tahun 1998, di situ saya masih kelas 2 SMU, ya. Kelas 2. Ada abang kelas saya bertanya kepada saya seperti ini, saudara. Yani, ketika kamu nanti, saya mau bertanya kepadamu, suatu saat ketika kamu mati, kamu percaya masuk ke surga atau ke neraka? Dia tanya kepada saya. Dan saya bingung pada saat itu. Sudah kelas 2 SMA, saudara. Dan apa yang saya jawab kepada dia? Saya katakan, saya tidak tahu. Mulai dari kecil, dari anak bayi, ya, bahkan orang tua kami Kristen, bahkan pengerja gereja, saudara. Tetapi satu hal, pengalaman pribadi saya bersama Tuhan pada saat itu belum ada, saudara. Memang kami rajin ke gereja. Saya tahu banyak lagu-lagu pujian anak sekolah minggu, ya. Tetapi ketika abang kelas saya bertanya kepada saya seperti itu, saya bilang saya tidak tahu. Saudara, dan setelah itu, minggu berikutnya, dia katakan kepada saya, nanti ada satu KKR, saya ingin ajak kamu ikut ke sana. Dia katakan seperti itu. Dan saya bilang, iya saya mau ikut gitu ya, saudara ya. Kemudian kami pergi ke KKR itu, saudara. Ada puji-pujian sorak-sorai dengan alat musik yang begitu meriah, saudara. Ya, saya melihat itu pertama kali saya melihat puji-pujian yang begitu meriah sekali. Ya, mereka bersorak-sorai melompat di dalam Tuhan, saudara. Dan saudara tahu pada saat itu, setelah pujian penyembahan, setelah firman Tuhan, ada diputarkan film akhir zaman, ya. Film akhir zaman di mana orang-orang akan diangkat oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan diangkat oleh Tuhan, ya. Tuhan akan mengampuni pelanggaran dan dosa orang yang percaya kepada Dia. Itu khotbah dan mungkin film yang saya lihat pada malam itu, saudara. Ketika kami pulang dari situ, sampai di rumah, ya, KKR-nya kebetulan pada malam hari, dan sampai di rumah, saya tidak tahu kenapa, ya. Ada satu hal yang membuat saya sangat-sangat bahagia dalam hati saya, saudara. Dan saya tidak pernah merasakan sebelumnya seperti itu. Dan kemudian saya menyadari, mungkin itulah Roh Kudus yang menjamah hati saya, saudara. Dan pada saat itu, saya mengingat, saudara, satu hal yang Tuhan ingatkan pada saya pada malam itu. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Bahkan nyawanya diberikan untuk kita. Dan kemudian saya mengingat, saudara, waktu saya kelas 6 SD, kepala sekolah saya pernah menampar saya pada saat itu. Dan sampai kelas 2 SMA, saya tidak bisa mengampuni dia. Ketika saya melihat dia, kalau berpapasan dengan dia, bahkan mungkin ketemu di gereja, saya benci kepada dia, saudara. Saya benci. Tetapi pada malam itu, setelah saya pulang ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani,
Saya bilang sama Tuhan dalam hati saya, Tuhan kasih-Mu begitu besar bagi saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saudara, pada malam itu saya mengampuni kepala sekolah saya. Dari kelas 6 SD sampai kelas 2 SMA. Ketika Roh Kudus menjamah hati saya diubahkan oleh Tuhan, saudara. Bahkan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin melayani Tuhan. Mungkin suatu hari nanti ketika saya tamat SMA, saya pengen sekolah Alkitab. Saya pengen melayani Tuhan. Itu kerinduan saya. Ya, itu kerinduan saya. Dan kemudian saudara, pada tahun 2000 saya tamat SMA. Jujur aja saya rindu untuk sekolah Alkitab, saudara. Tetapi pada saat itu saya takut untuk berbicara kepada orang tua saya untuk mengatakan itu, saudara. Karena saya ingin sekolah Alkitab di karismatik gitu ya. Memang kami masih pada saat itu memang masih di gereja suku. Sebenarnya dimanapun Tuhan itu tetap sama, saudara. Mau di gereja manapun tetap Tuhan itu tetap sama, ya. Tergantung hati kita sekarang, ya. Tetapi saya melihat orang tua saya dia kurang tertarik, bahkan kurang suka dengan gereja yang karismatik gitu ya. Akhirnya saya tidak berani untuk meminta keinginan saya kepada mereka. Saya ikut-ikutan, ya. Saya ikut-ikutan dengan teman-teman. Mereka ada mau kuliah di akademi bidan, ya, di kebidanan. Saya ikut dengan mereka. Saya bilang saya mau daftar, dan saya katakan kepada mama saya bilang, Mak, saya mau ikut dengan mereka, saya mau daftar, nggak usah pun bayar-bayar. Saya bilang gitu, saudara, karena saya lihat teman-teman saya banyak yang bilang, oh ada juga yang bayar-bayar nanti itu, mungkin entah berapa juta baru masuk. Jadi dibilang sama orang tua saya, kita nggak punya uang, nggak usah kamu masuk ke situ. Akhirnya saya katakan, nggak usah bayar-bayar, saya tes aja, kalau saya lulus, puji Tuhan, saya katakan, oke, ya udah, kalau memang kamu mau ke sana silahkan. Mereka mengizinkan, saudara. Akhirnya setelah kami tes pada saat itu di Kabanjahe, ya, Akbid Kabanjahe, ya, 500 orang yang mendaftar dan ujian, saudara. Dan yang diambil hanya 50 orang. Saya dari jurusan IPS, bukan IPA, ya. Tetapi saya hanya nekat aja ikut-ikutan. Sebenarnya hati saya nggak di situ, saudara, ya. Saya hanya ikut-ikutan aja, biar saya tamat SMA nggak di kampung, ya. Teman-teman semuanya sudah melanjutkan kuliah nanti semua, masa saya di kampung seperti itu. Akhirnya saya ikut ujian pada saat itu, saudara. Setelah selesai ujian, diumumkan beberapa hari setelah itu pengumuman siapa yang lolos dan siapa yang tidak, saudara. Dan pada saat itu kami pergi dengan teman saya, ya. Pada situ kami berdua dengan teman ini. Kami cek nama kami di situ. Kami cek dari atas ke bawah. Saudara, saya peringkat ke-17. Tertera nama saya di situ, Handayani Surbakti. Saudara tahu bagaimana ekspresi saya? Tuhan, saya nggak suka di sini dalam hati saya, saudara. Ya. Kalau teman-teman yang lain semua pada yes, masuk, yes. Semuanya pada seperti itu. Tetapi bagi saya katakan dalam hati saya, Tuhan, saya tidak suka yang ini. Tetapi akhirnya ketika kami masuk asrama, saudara, udah masuk asrama, udah mulai kuliah. Setiap malam saya tidak bisa tidur, ya. Ketika saya tidur pagi-pagi saya bangun, ya. Kayak tidur ayam, ya, kayak nggak nyenyak gitu. Pagi-pagi bangun saya sudah melihat banyak sekali rambut saya yang rontok di bantal itu, saudara. Banyak rambut saya yang rontok. Setiap pagi seperti itu. Dan pada saat itu, kalau mahasiswa baru sebelum 3 bulan tidak boleh menelpon kepada keluarga. Tetapi saya nekat, saya telepon kakak saya. Saya bilang, jemput saya nggak mau di sini, ya. Mereka terkejut gitu, ya. Dulu kan kamu yang minta di situ, kenapa minta pulang? Kan kamu sudah lolos di situ, sudah lulus untuk masuk di situ, ya. Tetapi beberapa kali saya menelpon mereka, saya nggak mau di sini, saya pengen pulang. Bahkan saya katakan, biarlah saya di kampung, jadi babu mamak saja pun saya di kampung nggak apa-apa. Saya ke ladang,
enggak apa-apa, saya enggak mau di sini. Saya katakan seperti itu, saudara. Akhirnya pada saat itu mereka datang dengan mama kami, mereka datang ke situ. Dia minta izin untuk membawa saya pulang sebentar untuk berobat, ya, untuk berobat, saudara. Saya juga tidak tahu sakit apa saya di situ, saudara. Ya, tidak ada damai sejahtera dalam hati saya. Pikiran saya pun kayaknya seperti buntu seperti itu. Pandangan saya kosong, ya. Jadi saya puas dibawa berobat, saudara. Saya tahu orang tua saya membawa saya berobat seperti itu karena mereka sayang kepada saya. Dan mungkin pada saat itu masih seperti itulah mungkin kepercayaan orang tua saya, saudara. Mereka bawa saya kemana-mana untuk berobat, dibawa ke psikiater, dibawa ke dukun-dukun, bahkan dukun-dukun itu keluarga kami, ya, dibawa berobat, saudara. Tetapi saudara tahu, tidak ada yang sembuh, ya, tidak ada yang sembuh. Bahkan ketika saya diobatin, ya, kadang dikasih mungkin minum air atau mungkin dikasih sesuatu, mungkin ada mantra-mantranya. Saya katakan dalam hati saya, Tuhan, selamatkan dukun ini, Tuhan. Hati saya masih kayaknya biasa aja gitu, ya. Tetapi kayaknya pandangan saya kosong, kayak nggak ada pengharapan atau bagaimana gitu, ya. Tetapi ketika saya dibawa berobat ke situ, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasihan dia belum mengenal Tuhan gitu, ya. Sudah singkat cerita, saudara, sudah puas dibawa kemana-mana, saya ingat kembali. Ketika kelas 2 SMA saya dibawa KKR oleh kakak kelas saya. Saya merasakan ada Roh Kudus menjamah hidup saya dan mengubahkan saya. Dan saya nekat pergi ke sana, saudara. Sekalipun orang tua saya tidak setuju, ya, saya nekat pergi ke sana. Saudara tahu, kalau di rumah saya tidak bisa menangis, ya. Hati saya kayaknya penuh dengan ada sesuatu yang beku di dalam, gitu, ya. Ya, karena saya sudah bertekad untuk tidak kembali ke Akademi Bidan. Dan saya berhenti dari situ, saudara. Saya puas dibawa berobat kemana-mana, tidak ada yang sembuh. Saudara tahu, Tuhan itu Maha Penyembuh, saudara. Ketika saya nekat datang ke gereja itu, saya beribadah di situ. Saya merasakan jamahan Tuhan dalam hidup saya. Dan satu lagu yang membuat saya sangat diberkati pada saat itu. Saya mendengar pujian ini, saudara. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ketika saya mendengar lagu itu, saya menangis, saudara. Saya menangis pada saat itu. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan, jika Engkau mengasihi aku mau minta kesembuhan dari Engkau, Tuhan. Saudara, ketika pulang dari gereja itu, saudara, di rumah juga saya baca firman. Saya sering baca dari Mazmur, saudara, kitab Mazmur. Setiap jam 1 malam saya sering terbangun. Saya juga nggak tahu kenapa. Jam 1 malam saya terbangun, ya. Saya baca firman Tuhan. Tetapi pandangan saya masih kosong, saudara. Ya. Bahkan ini kesaksian saya yang saya alami, saudara. Mungkin gak banyak yang tahu, ya. Pada saat itu, karena saya merasa kayak hampa, kayak ada keputusasaan di situ. Di kamar, hanya saya sendiri di kamar, saudara. Saya ambil silet, saya taruh di urat nadi saya, di tangan saya, saudara. Dan saya berkata dalam hati saya, ya udahlah, saya mati aja lah. Enggak ada artinya saya hidup. Saya masih muda seperti ini, tapi saya sakit seperti ini, enggak ada artinya hidup. Untuk apa aku hidup? Gitu dalam hati saya, saudara. Ketika saya meletakkan silet itu di tangan saya, mungkin itu Roh Kudus berbicara kepada saya. Kalau seandainya kamu mati, kamu enggak berpikir bagaimana perasaan keluarga kamu, perasaan mama kamu. Akhirnya saya meletakkan pisau silet itu, saudara. Saya ambil bantal, ya. Saya ambil bantal, saya tutup hidung saya telungkup, saya tutup lama-lama, saudara. Ya, supaya saya tidak berhenti bernapas gitu, ya. Akhirnya ternyata sesak juga, ya. Ternyata sesak juga. Akhirnya saya juga nggak kuat. Saya ambil bantal ini, saya letakkan lagi, ya. Pernah satu kali, saudara, bapak saya sedang menyemprot jeruk manis, ya, di depan rumah kami.
Ada racun ya, racun Roundup ya. Saya ingat warna pink itu. Saya ambil saudara, cuman kami di rumah ya, dia sedang menyemprot di halaman rumah ya, ada jeruk di situ. Saya ambil racun itu saudara, saya sudah mau minum racun itu ya, tetapi kembali Roh Kudus mengingatkan saya, kalau kamu meninggal, mama kamu, dia punya impian untuk kamu, bagaimana dengan dia? Itu terus yang diingatkan kepada saya saudara. Akhirnya saya meletakkan kembali itu. Saudara, suatu hari saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan hidup, kalau memang benar-benar Engkau hidup Tuhan, sembuhkan aku. Ya, mungkin sepertinya kayaknya saya kayak apa ya, kayak memaksa Tuhan gitu ya. Tetapi memang saya katakan seperti itu. Kalau Tuhan sembuhkan aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Itu nazarku kepada Tuhan saudara. Ya, dan pada suatu hari saya datang beribadah kembali saudara, sekalipun saya sering dilarang. Ketika saya pergi mungkin saya sering dilarang saudara, tetapi saya nekat aja berangkat saudara. Karena saya merasakan sesuatu jamahan Tuhan ketika saya pergi beribadah ke tempat itu saudara ya. Suatu hari saya datang di situ pas kebaktian kesembuhan ilahi saudara. Saya datang ke situ, saya melihat, saya kirain kebaktian kesembuhan ilahi untuk orang-orang yang ya biasa normal gitu ya, mungkin sakit entah sakit apa gitu. Ternyata di situ saudara saya melihat ya banyak sekali orang-orang yang depresi ya, ada yang narkobaan, ada yang tangannya diborgol, ada kakinya diborgol saudara. Ternyata itu ibadah bagi orang-orang yang tinggal di rehabilitasi saudara. Jujur saya takut di situ ya, jujur saya takut, tetapi saya duduk paling belakang. Saya duduk paling belakang saudara, dan saya menangis sepanjang ibadah itu. Ketika pujian, khotbah, saya terus menangis saudara. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, sembuhkan aku. Akhirnya saudara tahu, ketika selesai khotbah, hamba Tuhan yang memanggil orang-orang yang ingin didoakan ke depan ya, dia mengadakan altar call saudara. Mulailah mereka semua itu yang ikut ibadah berbondong-bondong semuanya maju ke depan ya, maju ke depan saudara, dengan ada yang dirantai kakinya, ada dirantai tangannya ya. Saya takut maju ke depan saudara, saya takut kepada mereka. Saya tunggu mereka selesai didoakan dan duduk kembali. Tinggal beberapa orang di depan saudara, saya maju ke depan. Dan ketika saya melangkahkan kaki saya ke depan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau sayang kepadaku, sembuhkan aku. Saudara tahu, pada saat itu ada seorang hamba Tuhan ya, kebetulan dia satu marga dengan saya ya, dia berunsur bakti saudara, masih gadis juga. Dia rangkul saya, dia peluk saya saudara, dia berdoa kepada saya. Setelah selesai dia berdoa, saya kembali ke tempat duduk saya, dan saya merasakan jamahan Tuhan di situ, saudara. Pandangan saya tidak kosong lagi. Pandangan saya sudah seperti biasa, sudah normal, saudara. Hati saya yang tadinya seperti beku, sepertinya ada beban di dalam, saudara. Semuanya terlepas, saudara. Dan mulai hari itu saya disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan itu ajaib, saudara. Ketika engkau benar-benar percaya kepada Dia, Dia akan melakukan tanda-tanda heran dalam hidupmu, saudara. Mulai alami Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Bahkan sampai di rumah saudara, saya tulis besar-besar di dinding kamar saya, ya, sampai hari ini tulisan itu tetap ada. Ketika saya pulang kampung, saya tidak lupa untuk melihat tulisan di dinding itu, saudara. Saudara tahu apa yang saya tulis? Saya ambil kursi, saya manjat saudara, saya ambil spidol, saya tulis di atas saudara, aku berharga di matamu Tuhan. Sampai pada hari ini tulisan itu tetap ada. Alangkah berharganya saudara dan saya di mata Tuhan, saudara. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia akan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Seperti yang saya alami, saudara. Dia menyembuhkan saya. Saya sembuh bukan karena dokter, bukan karena dukun, bukan karena apa, saudara, tetapi mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan yang ajaib, itulah yang menyembuhkan saya, saudara.
Dia sungguh ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Mari saudara, saya tidak ingin hanya saya yang mengalami Tuhan secara pribadi. Saya rindu juga kita, bahkan bagi setiap kita yang menyaksikan video ini, alami Tuhan dalam hidupmu saudara. Sehingga engkau bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu, betapa luar biasanya Tuhan di dalam hidupmu saudara. Jangan kenal Tuhan dari apa kata orang. Alami Tuhan. Ketika engkau mengalami Tuhan saudara dalam hidupmu, apapun goncangan yang terjadi, apapun masalah yang terjadi dalam hidupmu, ketika engkau mengenal siapa Tuhan yang kau sembah, engkau tidak akan pernah mundur, engkau tidak akan pernah lari dari Tuhan saudara. Maka engkau akan tetap bangkit, sekalipun itu sakit, sekalipun mungkin itu sangat sulit dalam hidupmu. Ketika engkau mengingat perbuatan Tuhan di waktu yang lalu saudara, engkau akan kembali dan datang kepada Tuhan saudara. Haleluya, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Dia tidak akan tinggal diam saudara. Masih banyak lagi hal, masih banyak hal-hal yang lain yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saya secara pribadi saudara. Mungkin di waktu yang akan datang, saya akan menceritakan beberapa lagi tentang apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Satu hal saudara, saya mau katakan, alami Tuhan dalam hidupmu. Alami Tuhan dalam hidupmu saudara. Jangan mau jadi Kristen yang monoton, Kristen yang sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jangan saudara, ya, alami Tuhan. Sehingga engkau akan melihat perubahan demi perubahan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan saudara. Ini mungkin sedikit kesaksian saya, ya, firman yang mau saya sampaikan juga kepada kita saudara, sehingga kita juga tetap, ya, melihat bagaimana baiknya Tuhan. Coba kita buka sebentar di Mazmur 40 ayat 6. Mazmur 40 ayat 6. Ya, saya ulangi kembali firman Tuhan yang saya bacakan tadi saudara. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara, alami Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Ceritakan Tuhan dalam hidupmu saudara, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan imanmu akan semakin dibangkitkan. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.